Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anggraini Puspitasari, selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Komputasi kelas E tahun 2024-2025. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan hasil final project kami berupa jurnal yang berjudul Analisis Dekomposisi Harga dan Estimasi Ekuitas Merek atau Brand Quality Equity pada pasar laptop gaming Indonesia. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gani Maulana Al-Hansi dengan NPM akhir 116. Saya Agus Rahmatul Huda dengan NPM terakhir 195. Saya Naufal Zini Firdaus dengan NPM akhir 236. Oke, untuk latar belakangnya ada yang pertama fenomena. Jadi fenomena pada saat ini laptop gaming itu kebutuhannya berkembang pesat dikarenakan adanya e-sport dan konten kreator yang butuh mobilitas tinggi, sehingga mereka memerlukan laptop yang speknya mumpuni. Lalu juga ada faktor-faktor yang lain ya, seperti editing, rendering, atau mungkin konten-konten AI yang perlu spek gahar tapi bisa dibawa kemana-mana. Lalu analisisnya, orang itu biasanya bingung kalau lihat ada misalnya beberapa brand dengan spek yang sama, ditulis di atas kertas speknya sama, tapi harganya itu beda dan bedanya juga lumayan. Jadi apa yang membedakan harga tersebut kok sampai bisa lumayan gitu, padahal speknya tertulis itu sama, di atas kertasnya itu sama. Misalnya ini kami buat contoh, misalnya ada Intel Core i7, i7, RAM-nya 16, dan misalnya RTX-nya sama di 5050. Tapi harga tiap brand itu bisa berbeda-beda tergantung brandnya. Oleh karena itu, kami mengambil hipotesis awal bahwa nilai administratif itu juga mempunyai harga, atau yang biasa disebut dengan brand equity, itu punya harga yang ya lumayan. Jadi konsumen itu bersedia nggak kalau misalnya bayar lebih mahal buat ngambil harga itu, buat ngambil brand itu, istilahnya bayar untuk brandnya gitu. Apakah konsumen itu mau? Oke, kita lanjut. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berisi tentang gap antara jurnal sebelumnya dan fokus penelitian kami pada jurnal ini. Jadi sebenarnya sudah banyak ya penelitian-penelitian yang menggunakan machine learning, tapi seperti pakai random forest atau XGBoost atau model-model lainnya, tapi studi-studi yang mereka kaji itu lebih fokus kepada ketepatan prediksinya. Jadi model-model ini itu disebut sebagai kotak hitam, di mana mereka berfokus kepada hasilnya aja, tapi tidak tahu hubungan sebab akibat antar variabelnya itu gimana. Sehingga fokus penelitian kami pada jurnal ini yaitu untuk menjawab sebenarnya apa sih yang membuat harganya itu berbeda, padahal tertulis di atas kertas itu speknya sama. Jadi kita mencari tahu secara spesifik apa yang harus dibayar pembeli jika melihat perbedaan harga, apakah itu after sales-nya atau mungkin brand-nya dan lain sebagainya.
Oke, bisa lanjut. Jadi ini adalah diagram alir dari jurnal kami. Yang pertama ada pengumpulan dataset. Kami dapat dataset ini dari Kaggle dan dari username Muhammad Fatur Febrianto. Beliau meng-scraping ya data laptop gaming tahun 2023. Sehingga kami mendapatkan data mentah yang tidak terstruktur. Oleh karena itu kami melakukan pre-processing data atau datanya disamakan terlebih dahulu, diseragamkan. Lalu selanjutnya kami mentransformasi datanya atau membuat variabel dummy. Lalu lanjut ke metodenya, metode kami yakni menggunakan regresi linear berganda. Setelah keluar hasilnya, kami evaluasi model. Kami evaluasi model dengan uji asumsi klasik. Dan nanti hasil akhirnya terlihat di interpretasi hasil. Nah, ini adalah contoh data yang belum di pre-processing ya. Jadi nanti ini RAM-nya ini kan ada GB, jadi diseragamin. Jadi RAM-nya jadi 16. Lalu penyimpanannya ini kan 2 TB. 2 TB nanti jadi 2048. 2 TB jadi 2048. Kalau 1 TB jadi 1024. Terus harga ini kalau misalnya ada RP atau ada hal-hal misalnya tulis 94 juta, itu nanti diseragamin jadi kayak gini. Ini adalah bentuk cara kita cleaning datanya agar bisa seragam sama semua. Baik, selanjutnya untuk definisi variabel operasional. Untuk definisi variabel operasional dibagi menjadi 2 variabel, yaitu variabel dependent Y dan variabel independent X. Untuk variabel dependent Y yaitu harga jual laptop dalam satuan rupiah. Untuk variabel independent X mencangkup 2 poin, yaitu yang pertama spesifikasi teknis atau rasio. Untuk X1 meliputi kapasitas RAM dengan satuan GB, kemudian X2 kapasitas penyimpanan SSD dengan satuan GB. Lalu selanjutnya ada merek, nominal atau kategori. Variabel merek terdiri dari 9 kategori. Yang pertama yaitu Acer, Asus, HP, Lenovo, MSI, Dell, Razer, Microsoft, dan Axio. Kemudian ada R2 dan F statistik. Untuk R2 atau koefisien determinasi, yaitu persentase variasi harga laptop yang bisa ditebak hanya dengan melihat seperti spesifikasi, RAM, SSD, dan merek. Kemudian F statistik, menguji model secara keseluruhan atau simultan. Selanjutnya ada Prof F statistik, nilai probabilitas yang menyertai F statistik untuk menentukan apakah model regresi tersebut layak digunakan atau tidak. Dan yang terakhir ada P value. P value menguji signifikansi masing-masing variabel secara individu. Berarti P value menentukan apakah satu variabel spesifik, misalkan RAM saja atau merek Razer saja, benar-benar memberikan pengaruh yang nyata terhadap harga dengan asumsi variabel lain dianggap tetap. Bisa lanjut. Kemudian spesifikasi model ekonometrika. Di sini persamaan regresi linear berganda yang dibentuk adalah seperti rumus pada gambar, yaitu untuk YI itu mencangkup estimasi harga laptop ke I, lalu ada beta O merepresentasikan harga dasar laptop merek Acer sebagai acuan dengan spesifikasi minimum. Lalu ada beta 1 dan beta 2, koefisien regresi untuk variabel spesifikasi RAM X1 dengan pasangan B1 dan SSD X2 dengan pasangan beta 2. Lalu selanjutnya ada DK dan I, variabel dummy untuk merek.
bernilai 1 jika laptop I adalah merek K dan 0 jika bukan. Selanjutnya ada gamma K. Koefisien merek menunjukkan selisih harga rata-rata merek dibandingkan Acer sebagai nilai acuan atau estimasi nilai brand equity. Lalu selanjutnya ada epsilon I, yaitu error term atau residu, diasumsikan epsilon n 0, sigma kuadrat. Bisa lanjut. Selanjutnya ada analisis statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif menampilkan mean, median, STD, nilai minimum dan maksimum dari harga laptop, kemudian kapasitas SSD dan RAM. Untuk mean-nya sendiri berada di 21,98 juta. Kemudian ada SSD-nya berada di 15,59 GB. Untuk RAM-nya sendiri berada di 957,82 GB. Lalu mediannya untuk harga berada di 18,2 juta. Kemudian mediannya berada di 16 GB. SSD mediannya berada di 16 GB dan RAM berada di 1024 GB. Untuk STD sendiri harganya berada di 12,47 juta, kemudian SSD berada di 8,44 GB dan RAM berada di 553,19 GB. Kemudian untuk nilai minimum pada harga berada di 7,4 juta, lalu nilai minimum untuk SSD berada di 4 GB dan nilai minimum untuk RAM berada di 256 GB. Selanjutnya nilai maksimum untuk harga berada di 94,8 juta, lalu ada SSD di 64 GB dan RAM berada di 4096 GB. Bisa next. Nah, selanjutnya gambar histogram distribusi harga laptop gaming. Untuk gambar histogram sendiri dapat dilihat bahwa rentang harga laptop gaming sangatlah bervariasi, mulai dari segmen entry level di bawah 10 juta rupiah hingga ultra high end di atas 50 juta rupiah. Perbedaan ini menunjukkan adanya keragaman produk di pasar laptop gaming. Bisa di next. Selanjutnya ada uji asumsi klasik, terdiri dari dua uji, yaitu yang pertama uji multikoleniaritas dan yang kedua uji normalitas residual. Untuk uji multikoleniaritas sendiri, untuk mencari nilai condition number yang sangat besar dan diperoleh nilainya yaitu 1,77 dikali 10 pangkat 4. Yang menandakan adanya indikasi multikoliniaritas yang signifikan antara variabel independen. Secara logika, hal ini dapat dipahami karena laptop yang memiliki kapasitas RAM yang besar umumnya juga dilengkapi dengan kapasitas SSD yang besar. Untuk uji normalitas residual sendiri, analisis residual diperlukan untuk memastikan bahwa error terdistribusi secara acak. Baik, jadi di sini kita udah masuk ke inti dari penelitian ini, yaitu analisis regresi dan dekomposisi harga. Nah, analisis ini itu dilakukan menggunakan model ordinary least squares atau OLS melalui pustaka stat model di Python. Nah, di sini hasil komputasi model kita itu memiliki nilai R2 atau R squared sebesar 0,523. Nah, yang berarti variabel RAM, SSD, dan identitas merek itu mampu menjelaskan 52,3% variabilitas harga laptop gaming di pasar Indonesia. Nah, meskipun ada faktor lain seperti GPU, layar, dan lain-lain yang tidak dimasukkan, nilai F statistik sebesar 69,68 dengan p-value yang sangat kecil, yaitu P kurang dari 0,001, itu menunjukkan bahwa model ini sangat signifikan secara statistik untuk melakukan inferensi. Boleh lanjut? Nah, di sini kita bisa melihat tabel analisis regresi dan dekomposisi harga.
Nah, di sini konstan intercept itu yang berarti secara statistik adalah angka yang mempresentasikan estimasi harga dasar untuk sebuah laptop. Nah, di sini kita memilih Acer sebagai baseline dengan spesifik kasih minimum 7.540.000 seperti itu. Nah, untuk RAM sendiri koefisiennya itu bernilai 250.000 yang berarti setiap penambahan 1 GB RAM itu akan meningkatkan harga jual laptop sebesar 250.000. Dan juga untuk bagian SSD ini koefisiennya adalah 12.700 yang berarti bakalan ada kenaikan per gigabyte gitu. Nah, kalau kenaikannya 512 GB, maka totalnya itu bakalan kita kaliin dengan 12.700 ini yang berarti hasilnya nanti bakalan perkiraan sekitar 6,5 juta gitu. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa P value-nya itu 0,00 yang berarti itu RAM sama SSD itu terbukti memiliki pengaruh yang kuat dan nyata terhadap harga laptop di pasar. Boleh next. Nah, di sini ini adalah ekuitas merek dari baseline 0. Di sini kita bisa melihat nilai koefisiennya itu berapa dari setiap merek, terus sama nilai dari P value-nya gitu. Bisa langsung next aja sih. Nah, ini adalah penjelasan saya tadi mengenai valuasi atribut fisik. Seperti tadi yang saya bilang bahwa nanti bakal kita kaliin aja per kenaikan gitu. Bisa next saja. Nah, di sini kita masuk ke brand equity atau analisis ekuitas merek. Di sini tuh kita kan menggunakan Acer sebagai baseline atau titik nol. Nah, angka koefisien di sini itu menunjukkan selisih harga sebuah merek dibandingkan Acer pada spesifik yang identik. Nah, di sini kita buat sebuah menjadi 3 tier, di mana tier 1 itu high brand equity atau premium segment yang berarti di sini kita bisa melihat bahwa merek Razer memimpin dengan nilai ekuitas merek tertinggi yaitu 28,65 juta. Nah, artinya konsumen bersedia membayar hampir 29, juta lebih mahal untuk logo Razer dibandingkan Acer. Nah, meski spesifikasinya sama. Microsoft menyusul di posisi kedua dengan harga premiumnya tuh 17,76 juta seperti itu. Di tier 2 itu ada standar pasar di mana kita kita isi merek MSI, Asus, sama Dell. Nah, merek-merek ini tuh berada di level yang kompetitif dengan Acer meskipun MSI memiliki premis sekitar 1,3 juta. Secara statistik hasilnya itu tidak signifikan. Jadi nilai P value-nya itu lebih dari 0,05 sehingga persepsi harganya itu dianggap mirip dengan baseline-nya yaitu Acer. Selanjutnya adalah tier 3 di mana value oriented atau competitive pricing. Di sini kita isi sebagai merek HP dan Lenovo. Nah, HP dan Lenovo ini tuh memiliki koefisien negatif, masing-masing memiliki sebesar negatif 5,23 juta sama negatif 4,3 juta, 37 juta. Nah, ini itu menunjukkan strategi cost leadership, yang berarti mereka tuh menjual produknya itu lebih murah untuk menarik konsumen yang lebih peduli pada harga gitu. Jadi buat kaum yang mendang-mending gitu sih. Bisa langsung next. Nah, dari sini penelitian ini kita bisa mengambil kesimpulan penelitian ini berhasil membuktikan bahwa metode statistik komputasi itu sangat efektif untuk membedah struktur harga pasar yang kompleks. Nah, melalui model regresi linear berganda, kita tuh mampu mengkuantifikasi nilai moneter dan sesuatu yang sebelumnya dianggap abstrak, yaitu ekuitas merek. Nah, harga laptop gaming di Indonesia itu tidak hanya ditentukan oleh spesifik fisik seperti RAM atau SSD. Harga tersebut sangat didistorsi oleh nilai ekuitas merek sebagai aset tidak berwujud atau intangible asset. Itu. Nah, di sini juga kita bisa menemukan bahwa pembagian pasar itu sangat tegas. Jadi kayak seperti merek Razer tadi, itu ekuitas mereknya itu yang kuat banget sampai hampir 29 juta. Lalu di sisi lain HP dan Lenovo itu juga memiliki nilai brand equity yang sangat kecil, yaitu 5 juta sama 4 juta dari kalau nggak salah seperti itu. Oke, bisa next.
Oke, terima kasih. Sekarang kita akan langsung masuk ke program yang udah kita buat untuk untuk menunjang penelitian kita. Bisa langsung masuk ke program. Nah, di sini di load data itu kita hubungkan dulu filenya biar bisa membaca file kita, di mana file asli kita itu bernama click and click gaming laptop ini. Nah, di sini kita juga membuat fungsi untuk membersihkan RAM sama jadi fungsi untuk membersihkan RAM ini jadi kayak misal nanti 16 GB menjadi 16 gitu. Lalu untuk fungsi pembagian membersih storage ini untuk merubah TB ke gigabyte. Jadi misal jadi 1 terabyte menjadi 1024 gitu nilainya. Bisa langsung ke bawah. Nah, di sini tuh kita juga menerapkan fungsi pembersihan tadi yang udah kita buat di atas. Lalu selanjutnya adalah analisis regresi linear berganda OLS. Nah, di sini kita itu menggunakan di sini nih. Nah, visualisasi membuat 3 gambar. Ini yang 2 maksud saya, maaf. Jadi modeling regresi linear. Jadi baseline kita itu kita buat sebagai Acer. Nah, di sini adalah programnya. Nah, di sini kita pakai OLS. Bisa ke bawah. Ini adalah untuk membuat visualisasinya singkatnya. Jadi kayak membuat histogramnya, membuat plot normalisasinya dan lain-lain sebagainya. Itu bisa ke bawah. Nah, di sini adalah hasil dari running kita. Jadi dari hasil program ini kita bisa membuat jurnal seperti sebelumnya. Dari sini kita bisa fokus ke bagian ini. Nah, di sini tuh udah kelihatan bahwa metode kita pakai least squares. Jadi R square-nya itu benar 0,523 atau 52,3% tadi yang udah kita buat. Nah, di sini udah kita ubah juga hasilnya di jurnal, kita rapiin di tabel, lalu ke bawah. Nah, ke bawah ini juga bagian ini intersepsi ini kita udah rapihin di bagian C, analisis tadi, di mana koefisiennya itu kita buat lebih jelas lagi sama standar errornya. Bisa ke bawah lagi. Nah, dari program ini juga kita udah membuat histogramnya, histogram hasil dari harga-harga, rentang-rentang harga, lalu ke bawah. Dan di sini kita juga nampilin plot normalitas residual ke bawah, sama kita ngebuat brand equity-nya. Jadi visualisasi brand relatif terhadap Acer-nya gitu. Ke bawah. Nah, jadi hasilnya udah selesai. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.